Selamat bergabung kembali, semoga soundnya bagus. Tension and release. Ya, rumus untuk ngimprove ya tension and release itu tadi ndak sempat mikir, asal aja ya. Oke, malam ini semoga soundnya bisa bagus, bisa terdengar dengan jelas. Saya coba bagi yang sering mampir di itu live saya, kita biasa belajar bareng main gitar. Bagaimana sih caranya main gitar? Kompleks, sangat kompleks, berbagai latar belakang, bisa baru belajar pertama kali sama sekali nol, ada yang sudah bagus tapi bingung ya, begitu ya. Macam-macam pemirsanya dan pertanyaannya. Tapi kali ini saya mau bahas sesuatu yang jarang dibahas ketika kita belajar gitar. Ini pengalaman saya, untuk kalian semua. Pakai noise gate kah, Pak? Iya, saya pakai komputer dan pakai software plugin Neural DSP Gojira. Otomatis ya, di sini sudah tersetting softwarenya. Kita tinggal pakai aja, tinggal klik gitu, kita mau suara distorsi apa clean begitu ya. Saat ini distorsi high gain. Thank you. Salam sehat juga untuk Mas Resels ya, Resels 02. Thank you sudah gabung. Mari kita diskusi bareng. S-series Mojokertoan. Oke. Memang sound kalau kita ngomong gitar, soundnya gitarnya memang semakin bagus, semakin kita enak ya. Tapi kalau kita, apa yang kita punya lah, yang penting sebetulnya begini. Saya mau bahas ini. Sebetulnya orang main musik ya, bukan hanya gitar, tapi kita kali ini kita main bahas gitar. Saran ampli gahar budget pelajar. Ya, spill apps yang di laptop saya khawatir HP saya agak error ya, kalau disentuh dia kemarin mati gara-gara itu. Jadi mohon maaf, tapi saya bisa bilang Arsetep Gojira dari DSP Neural DSP. Jadi itu bisa itu. Oke, mari kita cari biar main semua gimana ya. Oke, ya, sebelum ke topik saya yang menarik, tapi sudah ada yang mulai bertanya, Reski, cara jari biar main semua. Nah, itu kalau saya dulu jari saya bisa dibilang hidup semua, jari telunjuk semua empatnya ini ya, kita itu kalau jari kiri ya, jari kiri. Ini jari kiri ya, ada dua jari sih sebetulnya, kanan dan kiri, tapi kita bahas jari kiri aja lah. Mungkin arahnya ke jari kiri ya. Kalau jari kanan jadi fingerstyle. Ini semua jari saya bisa dibilang main semua. Ini semua hidup. Itu saya dulu sering senam. Terkenalnya kalau dulu saya dikenalkan itu senam jari 1, 2, 3, 4, atau kalau di dunia bisa dibilang, kalau di dunia itu bahasanya spider walk, jadi 4 jari. Jadi seperti ini. Kalau mau mainin skill itu harus dimulai dari rootnya kah, Om? Oke, habis itu kita bahas itu ya, supaya bahasan saya nyambung, tidak terputus-putus. Jadi ini saya seperti ini.
Saya dulu pertama kali belajar gitar itu seperti ini. Coba saya clean-kan dulu biar biar nggak terlalu distorsi. Oke. Seperti ini. Ya, simple. Jadi 1, 2, 3, 4 jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, 4 jari ya. 1, 2, 3, 4 masing-masing dekat kolomnya langsung jajar seperti ini. Seperti itu, maka otomatis jari kita itu terlatih terus. Jadi kalau kita main gitar kadang-kadang iya koyo Jawa ya. Iya saya Jawa, Banyuwangi saya. Jadi kalau kita main gitar kadang-kadang itu jari kelingking ya. Itu pertanyaan tadi, jarinya bisa main semua. Ini dulu saya begini, dari latihan seperti ini, akhirnya sekarang jari saya hidup semua. Jadi kelingking tidak mati. Kemampuannya sama dengan jari yang lain. Tidak kaku, tidak mati. Dan saya sampai kalau saya merasakan jari kelingking dan jari yang lain tidak ada bedanya. Jadi itu ya, kalau tadi pertanyaannya bagaimana biar jari main semua, kalau dari pengalaman saya mungkin cocok buat kamu. Coba aja praktekkan di video saya ada itu. Jadi senam jari 1, 2, 3, 4. Dan konsepnya ini juga kita mainnya jangan terangkat. Jadi seperti melangkah, tidak melompat-lompat. Tidak berlari seperti ini. Nanti bisa berlari seperti ini bisa, tapi awalnya itu harus begini. Kalau ini konsepnya sudah matang, maka kalian boleh lompat-lompat jarinya. Itu tidak akan lompat jauh lagi jarinya. Tapi kalau belum matang maka lompatnya terlalu jauh. Maka mainnya gitarnya seperti ini. Coba perhatikan saya kalau main gitar, kalau yang tidak begitu maka main gitarnya seperti ini. Seperti ini. Maka kelihatan jelek sekali jarinya. Lompat menjauh dari senar. Jari yang menekan tapi yang lainnya mengembang seperti ini. Ini itu harus dihindari. Jadi seperti ini. Jari saya tidak terangkat sama sekali dari fretboard. Begitu. Semoga tadi yang masalah dengan jari, coba kamu cari di video saya senam jari 1, 2, 3, 4. Tahu spider web di YouTube saya ada itu. Di situ ada penjelasannya detail. Oke, begitu. Oke, tadi apa tadi ya? Oh ya. Oh, mantun marut kunir. Ini katanya nikotin, jadi kuning seperti ini. Katanya sih, saya tidak tahu. Oh tadi, main scale apa harus dari rootnya? Oke, itu tadi ya. Pertanyaannya, main scale ketika kita belajar scale, tangga nada, scale, SCALE, tangga nada itu apa harus dari rootnya? Kalau kita baru belajar, baru mencari, maka yang paling penting adalah nada root, nada akar, nada utama, nada tonik, nada dasar, itu bahasa lainnya ya. Cara perbaiki senar gitar yang nyangkut di fret gimana Pak? Cara perbaiki senar gitar yang nyangkut di fret. Senar gitar yang nyangkut di fret. Oke, habis itu kita bahas ini ya. Cara perbaiki gitar. Jadi root, itulah istilahnya root, biar yang lain bisa mengikuti. Yang dimaksud masnya bertanya tadi, apa harus dimulai dari root? Dari nada dasar, dari tonik. Kalau kita main C mayor, tangga nada C mayor, scale C mayor. Rootnya C, ini dimulai dari sini.
itu nada tonggoku. Kalau kita D mayor di sini. Aduh. D, rootnya D, rootnya C, rootnya G. Kalau kita G. G sini root. Itu pertanyaannya. Apa harus kita main mulai dari root? Belajar pertama kali, iya, root itu penting. Di mana nada dasarnya. Tapi kalau kalian ketika kalian aplikasikan ke seharian kalian, itu bebas. Bahkan saran saya setelah itu jangan main dari rootnya. Coba main dari nada yang lain. Dan polanya, kalau kita pola tangga nada urut seperti ini, maka itu kalau kita belajar, iya gitu terus sampai jari kita, sampai kita otomatis kita sambil ngomong seperti saya sekarang, sambil ngomong jari saya tidak terganggu sampai begitu secepat-cepatnya. Tapi setelah itu kalian harus pola. Oke, begitu. Oke, contoh senam jari. Oke, Pak, cara bending bersih gimana? Oke, DPAPP Bang request DPAPP. Oke, nanti contoh senam jari. Saya mulai dari contoh senam jari seperti ini. Senam jari banyak, tapi saya seperti ini. Terus oke, mudah dimengerti. Yes, thank you. Berarti saya berhasil kalau kalian mudah mengerti. Terima kasih juga atas feedbacknya. Oke, ajarin blues. Oke, sekarang pertanyaannya berikutnya. Sorry si jali kelingking mati. Itu tadi senam jari keempat. Oke, sebentar saya ke ataskan tadi pertanyaannya. Contoh senam jari sudah, cara bending yang bersih. Ajarin blues. Oke. Cara bending yang bersih. Oke. Melodi tadi. Oke. Bending yang bersih. Bending itu kalau kita clean maka pasti bersih. Masalahnya ketika kita pakai distorsi tebel seperti ini. Aduh. Itu ya bending lagunya Novemberin. Saya kemarin ngulik Novemberin, belum selesai, sudah agak bisa, sudah tahu semuanya, cuma belum ya. Bending. Ketika bending seperti ini, maka lihat tangan saya ketika bending. Aduh. Ini tangan saya nutup semua, mengamankan semua senar yang lain. Saya sini juga sini ke atas. Ini nempel. Seperti itu. Jadi apa itu diamankan. Memang kalau kita hanya bending itu ya akan ribut seperti ini. Yang lain akan bunyi ketika kita distorsi. Begitu caranya untuk bending untuk bending supaya bersih. Oke. Itu. Oke. Wah, banyak pertanyaan ini.
Oke. Oke, thank you Dres. Thank you yang sudah saya jawab dan senang sekali. Oke, sip. Eh, sebentar ke atas. Eh, cara memegang solusi jangkrik lingkungan mati tadi sudah ajarin blues. Oke, blues nanti agak jauh ya. Jari pendek pengaruh tidak dapat mengetar. Kalau menurut saya jari dari kakiku, jari pendek ada pengaruh, tapi jangan membuat kamu eh, terbatasi atau membuat kamu menjadi alasan itu kamu tidak bisa main gitar. Begitu menurut saya. Cara pegang pick yang benar, Pak. Oke, cara memegang pick yang benar. eh, ini pertanyaannya, jawabannya macam-macam. Ada yang jawab harus begini, harus begitu. Banyak petunjuknya di YouTube. Saya tahu, saya juga dulu pernah nyari-nyari cara pegang pick yang benar. Tapi pada akhirnya cara pegang pick yang benar itu adalah nyaman. Nyaman dan sesuai kebutuhan. Masing-masing gitaris itu beda, masing-masing itu oke-oke saja. Jadi tidak ada cara memegang pick harus begini, harus begitu, tidak ada. Menurut saya yang benar adalah kamu nyaman dan kamu jadi maksimal mainnya. Karena pegang pick itu juga tidak hanya pegang, nanti juga ada hubungannya dengan teknik yang lain. Supaya tadi bersih ketika kita main metal, kalau kamu main jazz, kamu dangdut, itu cara pegang picknya juga tergantung juga seteman gitarnya. Gitar kamu pakai distorsi tebal, tinggi, high gain, yang mana cenderung harus diamankan semua noise-nya begitu. Jadi pegang pick yang benar adalah kamu coba aja pegang biasa aja. Pegang ini pick itu seperti perpanjangan kuku, kamu cara pegangnya nyaman buat kamu. Menurut saya begitu. Cara kenopik Stephen, saya tidak mengerti pertanyaanmu. Yang lainnya ini komennya nggak jelas. Gitar listrik bisa main bass kayak akustik gak Om? Gitar listrik bisa main bass. Kalau sederhana jawabnya ya bisa, cuma bukan itu main atau tujuan gitar listrik ya begitu. Tapi bisa juga. Untuk main kebut-kebutan pakai fret ukuran apa Pak D? Untuk main kebut-kebutan ini tidak kalau menurut saya sih, tapi tidak tahu untuk yang lain. Kalau menurut saya main kebut-kebutan skill, yang penting jarimu siap, mentalmu siap, latihanmu ngebut ya. Jadi tidak mungkin kecil hubungannya dengan ukuran fret menurut saya. Oke. Ajarin blues, oke, sama not-notnya. Oke, Pak ajarin kemana chord di family chord. Oke, ajarin blues sama not-notnya. Begini, untuk siapa nih? Raven X Raven. Oke, X Raven ajarin blues sama not-notnya. Blues itu umum kalau kita main blues pentatonik. Seperti itu. Tapi dari saya terus belajar bagaimana blues itu hanya pembuka, itu hanya pemancing kamu supaya bisa main blues ya. Tapi sebetulnya kalau main blues yang sebenarnya, apalagi pertanyaanmu ajarin main blues sama not-notnya. Nah, blues sama not-notnya itu adalah akord, adalah feel, adalah ritmis. Blues, swing 3/4. Kurang kencang gitar saya ya. Coba saya kencangkan lagi. Oh, kok nggak masuk? sorry, nggak masuk.
nggak masuk ya. Oke lah. Eh, seperti itu ya. Tadi kalau nggak masuk karena distorsi. Blues clean. Ya. Okotnya 7. Jadi main blues itu notnya apa? Notnya adalah not akordnya. Maka kamu harus ngerti nada dasar dari suatu lagu, progresi blues kemana saja. Simpelnya blues 12 bar, blues 12 bars, 12 birama. Itu. Terus akord yang digunakan apa? Nanti beda-beda. Kamu blues 12 bar E mayor, ini E mayor. Seperti itu ada A mayor juga bisa dan itu kalian main blues feel ritmisnya, drumnya, temponya. Coba saya cari backing track blues. Blues mana blues? Oke. Ini coba kita dekatkan. Nggak tahu ya seperti apa. Beatnya. Nada dasarnya apa? D. Di situ terus D. A lagi. Maka kita A. Seperti itu. Yang terutama blues itu beatnya, feel-nya, temponya. Kemudian akordnya apa? Nada akordnya itu yang kita mainkan. Maka kamu untuk main blues ya itu ada apa ya? Ada ilmu-ilmu lain. Kamu harus tangga nadanya apa? Bagaimana cara main tangga nada dan seterusnya. Oke. Itu kalau pertanyaannya ajarin blues dan not-notnya itu mendalam sekali. Simple, banyak yang harus kita bahas. Forum ini kayaknya tidak akan cukup kecuali khusus privat dan kita bahas untuk topiknya blues gitu mungkin bisa. Tapi saat ini masih free. Jadi kemana? Oke, thank you. Untuk Sraven, untuk HK, Pak ajarin kemana arah ambil chord di family chord. Oke. Sebetulnya pertama family chord ini menurut saya istilah salah istilahnya. Jadi family chord tahu saya maksudnya family chord yang kalian maksudkan family chord itu D minor, E minor. Sebentar terlalu C mayor, D minor, E minor, F, G, A, B diminis C. Seperti itu kan maksudnya family chord, seperti istilah family chord yang kalau kita saya Google itu family chord artinya itu. Ya udahlah. Oke, itu arti dari family chord. Jadi pertanyaan di sini adalah itu tadi, kemana arahnya? Dan jawabannya udah jelas sebetulnya dari kalau kita C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminis, C, do re mi fa sol la si do. Tapi sebetulnya yang
tadi saya bahas family code itu istilah itu pengertian ini sudah saya tahu sejak zaman dulu kala dan itu namanya bukan family code. Waktu itu tidak ada namanya, progresi akord namanya. Akord C mayor, tangga nada do, maka kemana saja arah itunya, arah akord yang akan digunakan. Tapi kemudian sekarang populer dengan istilah family code. Saya juga kaget, sebetulnya nggak setuju itu diistilahkan family code. Family code sendiri artinya adalah yang saya ketahui zaman dulu kala itu family code itu keluarga akord dari, jadi akord itu ada tonik, dominan sama subdominan. Jadi contohnya keluarga akord, jadi kalau kita C mayor 7. C mayor 7 itu tonik. Keluarga toniknya adalah C mayor 7, E minor 7, E minor 7, terus A minor 7. Itu keluarga tonik. Terus kemudian kalau B diminis itu subdominan, keluarga subdominan. Jadi akord 7 itu keluarga dominan. Jadi kalau kamu main blues, sebetulnya akord bluesnya itu kalau dia A7 itu jadi keluarga dominan. Jadi kamu main keluarga dominan di progresi blues yang 12 bar. Kira-kira begitu. Tapi karena semua pahamnya family chord itu yang ini tadi C mayor, A minor, D minor, itu ya sudahlah. Yang lebih populer begitu. Jadi saya juga mengikuti itu, artinya saya jelaskan begitu. Jadi kemana arah ambil chord di family chord? Ya jadi bingung kan? Saya juga. Yaitu jawabannya C, D, E. Jadi kalau lagu itu C, sekarang contohnya ini lagu semua lagu Guns Roses, November Rain. Maka ini lagu ini pertama karena dia pakai half step down, sedangkan ini standar. Maka sekarang saya main, kalau lagunya asalnya C, tapi saya main sekarang di B. Nada dasarnya B, maka nada dasar B itu E, D. Ini family chord-nya ya itu tadi. Saya ikut-ikutan mengistilahkan family chord. Progresi chord-nya ini D minor. Sorry. Seperti itu, pasti di situ B, Cis minor, Dis minor, E mayor, Fis mayor, Fis minor, Fis mayor sorry, Gis minor, B mayor. Maka lagunya Guns Roses ini pasti akordnya ke situ kalau kita pakai bass, kayak kalau kita pakai B. Kira-kira begitu. Dengan gitu memudahkan kita menebak lagu ini, mengikuti lagu ini dengan cepat, dengan spontan, dan kita tidak menghafal urutannya satu persatu dari C ke D, dari D. Enggak, kita langsung feeling aja, pasti akordnya dia. Terus itu istilahnya dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi ini satunya, duanya, 3, 4, 5, 6 minor, 7 diminis, 1 mayor. Kalau satunya mayor, kalau satunya minor beda lagi. Satunya mayor. Begitu istilahnya. Jadi itu sekarang saya buktikan 4, 2 dan pendengar kita 1. Sus 4 ada 4 sih. 4 3 2 1. Begitu kira-kira penjelasannya tentang teori kemana arah. Oke. Agak panjang. Semoga paham. Nanti kita bahas lebih mendalam kalau kalian tertarik. Melodi Wali yang lagi viral. Oke, Melodi Wali yang lagi viral. Apa lagu apa? Lagunya Wali kan banyak. Kalau saya bisa itu yang itu.
Mana itu? Apa itu lagunya, judulnya? Eh, Dik ya, apa? Yang kayaknya. Oke. Nanti kita mainkan. Oke. Mantul saya baru belajar gitar sekitar 2 atau 3 bulan lewat live ini jadi tahu cara solo melodi. Oke, sip. Sangat senang mendengarnya, berarti tidak sia-sia saya live. Oke, saya sangat senang mendengar seperti ini. Kalau ada, makasih Pak buat penjelasannya. Sama-sama Reza Alfian, cara pinch harmonik. Seperti itu ya. Ini kalau tidak, kalau pinch. Jadi kalau saya tuh perasaan saya metiknya agak ke dalam. Kalau biasanya kita petik seperti ini, sekarang saya metiknya agak ke dalam sehingga ibu jari saya, jempol saya nyentuh ke senarnya, meredam. Seperti itu, efeknya seperti itu. Tapi juga harus distorsinya tebal seperti efek ini. Seperti, kalau distorsi nggak tebal, agak sulit. Ini kurang, agak sulit. Harus nyari, apalagi clean. Nggak bisa. Jadi begitu pinch harmonik. Jadi metiknya sama ibu jarinya disentuhkan ke senar yang dipetik. Begitu pinch harmonik. Semoga membantu. SJ. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya ini baca pelan-pelan aja biar yang tanya yang sudah ngetik enggak rugi. Mainkan Bang. Oke, efek yang supaya pas solo agak speed, left hand teknik supaya gak ngoyo effort pakai efek tambahan apa ya? Efek supaya pas solo agak speed, left hand teknik supaya gak ngoyo effort pakai efek tambahan apa ya? Itu kalau menurut saya untuk senopati musik ya, kalian ingin main speed solo, terus itu kalian merasa ketika efeknya kurang distorsi atau seperti apa, terus kalian jari kalian nada-nada kalian banyak yang mati, itu kan itu tahu saya rasanya juga segitu. Oke. Nah itu setting kalau kalian pakai ampli gainnya diperbesar sehingga apa ya, ketidakrataan power kita itu ditutupi di apa ya, dikompres sama. Jadi distorsi itu ngompres sebetulnya. Dia kalau bunyi pelan lembut, pelan lembut apa ya, edeng bahasa Jawanya, kecil itu dia perbesar. Terus kalau yang besar dia tahan. Jadi akhirnya nanti sama. Selama tidak terlalu ekstrim, maka dan itu namanya dikompres. Jadi gitar kita dikompres oleh distorsi. Jadi bahayanya distorsi adalah membuat suara yang tidak kita inginkan, yang tersentuh, senar tersentuh atau kegesek oleh tangan kita seperti ini, akan juga diangkat jadi besar sekali. Jadi keuntungannya gitu, bahayanya adalah kotor. Jadi kalau efek yang pas, tidak ada efek, tapi cara setting efeknya, distorsinya ditambahi, diangkat lagi supaya dia, tapi bahayanya itu tadi. Kira-kira begitu, semoga paham senopati musik. Jadi begitu. Atau kalian kalau kalian pakai efek digital itu, risetnya aja, pilih yang mana yang seperti itu. Ini saya sekarang seperti itu. Ini efeknya bikin effortless katanya. Pakai satu jari aja lemah aja sudah bunyi. Seperti itu. Oke, tapi kalau yang satunya lagi, setting satunya lagi enggak begitu. Ini harus hati-hati. Ini untuk blues. Kalau blues dinamik, tergantung musiknya ya. Kalau blues kita main dinamik, kita main not lambat, not pelan, not lembut, bukan lambat pelan. Bahasanya gimana sih? Ya, not lembut sama not keras. Jadi
Jadi ekspresi musik kita menggunakan dinamik. Jangan pakai distorsi, nanti semua nadanya datar, tidak bluesy. Begitu kira-kira. Blue pentatonic, blue note. Oke, blue note itu istilah. Jadi seperti ini. Ini blue note ya. Biasanya thirds atau tiganya. Itu ini blue note-nya. Jadi not yang aneh, nah, gitu aja lah ya. Kalau kita bahas ini agak kemana-mana nanti. Dan mungkin banyak yang tersinggung. Karena blue note. Oke, blue note seperti itu. Karena banyak nanti hal-hal yang bersinggungan. Tapi ya nantilah. Gitu aja ya, blue pentatonic, blue note. Cara cepat cari solmisasi D mayor ke minor. Gimana Om? Aduh, sudah 40 pesan, 9 pesan baru di bawah menunggu. Oke. Cara cepat cari solmisasi D mayor ke minor. Kalian harus ngerti rumus membentuk tangga nada, interval. Mayor itu tiganya naik, mayor, tiga mayor, kalau minor tinggal diminorkan. Jadi begitu ya. Gimana cara gampangnya? Harus panjang memang. Jadi sedangkan ini banyak pertanyaan di bawah. Jadi begitu. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi kalau kamu cukup dengan jawaban saya, semoga enggak, maka kamu harus mengerti interval dan rumus pembentukan tangga nada mayor atau minor atau diminished, augmented, ada rumusannya di Google banyak. Itu cara tercepat. Itu memang cara tercepat. Kalau enggak begitu pakai itu. Jadi gunanya teori itu membuat kamu cepat. Jadi memang kalau kamu enggak mau teorinya, ya akan jadi lambat. Begitu saja. Oke. Pak, gimana tuh Pak cara nyambung gitar ke headset? Nyambung gitar ke headset. Nyambungin gitar ke headset. Oke, saya nggak paham. Kacau. Nyambungin gitar ke headset. Mungkin pertanyaan kurang lengkap, sehingga saya kurang mengerti. Bang kok pakai baju SMA Negeri 1? Iya toh, kelihatannya. Iya, dulu saya ngajar di sana. Oke, ini dikasih. Pak, gimana tuh Pak cara nyambungin gitar headset? Nyambungin gitar ke headset. Berulang-ulang lagi. Kirim. Cara nyambungin gitar ke headset. Blank saya, maksudnya gitar ini terdengar ya pakai ampli lah begitu mungkin. Saya kurang nyambung, ngelucu juga kayak nyambungin ke headset, wah berulang-ulang lagi. Wih jago, thank you. Gimana tuh Pak? BB King pakai bridge Pak. Bridge. Olap pakai bridge Pak. Gimana tuh Pak cara nyambungin gitar ke headset? Ngoyo banget. Gimana? Mungkin maksudnya suara gitar masuk ke headset. Gitarmu kamu colokkan ke ampli. Amplinya nanti ada output. Outputnya itu ada untuk ke headset. Gitu mungkin ya. Kalau saya ini pakai komputer, gitar masuk komputer, komputer ngolah dengan efek sehingga suaranya keluar seperti yang terdengar di kalian. Itu masuk ke HP, saya masukkan di situ HP, kemudian satu lagi masuk ke headset saya. Begitu, oke? Giritem, one last breath, oke? Pak, cara pakai scale model Mixolydian itu gimana Pak? Oke. Lead keroncong, oke. Cara pakai skill model Mixolydian itu gimana Pak? Cara pakai skill Mixolydian. Mixolydian itu komposisi ya. Komposisinya kalau dia pakai Mixolydian.
seperti lagunya Stevie Vai, apa itu, For the Love of God. Itu kalau kamu tahu itu otomatis kamu kalau ikuti melodinya itu pakai scale mixolydian. Tuh jawaban pertama, lagu itu sudah dikomposisi untuk scale mixolydian. Kalau itu kalau lagunya ndak ya ndak gitu ya. Terus sekarang improve mixolydian, maka kamu harus scale itu juga berhubungan dengan harmoni atau akordnya, ritmenya. Maka kamu bisa pakai mixolydian E mixolydian. Begitu, kira-kira begitu ya. Cara pakai scale. Jadi cara pakainya itu harus dengan temannya atau komposisinya atau tujuannya. Tapi kadang juga bisa yang ketiga adalah kita kan sebagai improvisator, terutama di jazz, bisa juga di blues. Ketika lagu itu ke dominan dari minor, begitu. Kalau A minor dia masuk ke E mayor, E-nya mayor, maka kamu mainkan mixolydian. Bisa juga seperti itu. Ketika dia pindah ke D minor, maka kamu pakai scale yang lain. Itu cara pusing untuk main solo. Begitu. Tapi ya seperti itu caranya orang-orang itu ya, yang ngerti caranya seperti itu. Jadi dia peka dengan akordnya, progresinya kemana, lagunya apa. Oke, begitu cara pakai scale. Ginanda, thank you Ginanda atas kopinya. Yang lain mana nih kopinya dong. Mainin lead keroncong. Saya kurang bergaul dengan musik keroncong, kurang begitu fasih ya. Mohon maaf tidak bisa. Thank you, kopi datang lagi. Oke. Ya, ilmu itu mahal, saya kasih gratis, tapi yang lebih penting lagi bukan itu. Ya ketika zaman dulu saya cari ilmu itu mahal, harus kemana-mana, harus ke Jogja, harus kuliah dan seterusnya. Itu dulu ilmu itu mahal, saya sampai keluar biaya apapun berapapun, yang penting saya dapat ilmu, itu ilmu mahal. Tapi fenomena sekarang itu saya bagi-bagi gratis itu tidak ada yang mau nerima. Yang kalau kamu nyari ilmu mahal, tapi kalau kadang kamu dikasih ilmu tidak mau begitu. Pak Refwali. Oke, thank you yang sudah mau menerima ilmu saya. Thank you ya juga yang sudah mau kasih hadiah kopi dan seterusnya ini. Groy. Refwali. Refnya Wali. Mana lah. Oke. Thank you Among Rose. Mana aja Pak? Oke, main ya. Main. Pak ajarin pentatonik boleh gak? Pentatonik. Oke. Pentatonik habis ini. Ada lagi? Main aja Pak, hibur kami. Oke. Dream Theater. Oke. Oke, coba. Saya sudah agak lama. Kemarin banyak kesibukan. Coba saya mainkan. Ini Wali ya, Wali. Tadi yang sudah minta Wali, semoga masih ingat. Wali. Kok blues. Sebentar saya cari backing tracknya di internet. Wali yang ya kayaknya. Coba kita setel aja.
lupa saya solonya malah. Oke, coba aja. Semoga tidak keliru. Salah-salah. Oke. Oke, agak keliru-keliru tadi. Ngejam sedikit, agak lupa-lupa itunya. Oke, Dream Theater habis ini. Oke, itu tadi mainin yang sudah ya. Main aja Pak. Oke, One Wallace baru mau nyerah. Main aja Lek. Main Pak, main. Oke, coba main blues dominan family Pak D. Oke. Ini kenapa ini? Sudah ada peringatan untuk segera berhenti oleh istirahat. Oke. Family code lupain Pak, lupain family code, gas main aja. Atau ABS mainnya aja udah. Oke, lupain aja Pak. Oke, ya main aja Pak. Oke, ingat mati Pak. Oke, Afterlife lanjut gas proses. Oke, Dream Theater. Oke, wah sudah banyak ternyata. Udah. Sekarang yang paling bawah sudah saya geser semuanya. Bos, sudah banyak sekali komen. Oke. Cirebon, oke. Oke, Novemberin. Belajar penjiran kiri dan kanan balance. Tips biar oke, Novemberin ya. Novemberin saya masih salah Novemberin, masih baru ya belajar, jadi mohon maaf nanti mainnya agak semerawut. Coba saya bisa mainkan yang terbaik dari yang saya bisa. Semoga nggak salah sambil bisa dinikmati musiknya. Oke, thank you. Udah hemat biaya. Aduh, sudah mau mati. Oke, Power Metal. Oke, salam. Saya harus, karena ada sesuatu saya harus tutup live ini. Thank you yang sudah hadir. Thank you sudah ngirim kopi. Segera saja kirim kopi sebelum saya tutup. Saya harus tutup. Saya pakai pendengaran, pakai software kah, lihat tab. Saya pakai pendengaran, saya ada itunya. Oke. Ini perlu diketahui, ini main aslinya suara saya harus main B mayor, aslinya main C.
tidak bisa sejago apapun pasti ada. Oke? Dan semoga bisa dimaafkan. Selamat Alfie. Oke, suatu saat nanti ya. Iya, lagu terakhir. Thank you. Sudah.
Awan bergemuruh. Bagian ini improv ya. Belum selesai. Thank you. Ya. Oh, kresek-kresek. Oke. Oh iya. Wah, ya enggak tahu ya. Oke. Oke ya, thank you. Saya harus pamit ya, untuk besok ketemu lagi yang lain-lain nyambung. Ini Kak Arzila. Oke. Thank you, Loner. Oke, besok ya. Thank you semua. Masih semangat. Sampai jumpa. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu besok pagi. Thank you semua. Oke, ini gimana matiinnya? Nggak bisa dimatiin HP-nya. Aduh, iya ini caranya. HP-nya rusak. Nggak bisa dimatiin, ini gimana ini? Oke, dimatiin. HP-nya rusak. Nggak bisa dimatiin, ini gimana ini? Oke, dimatiin.